Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Assalamualaikum guys. Debat terpemula. Karena yang kalian perdebatkan itu sesuatu yang memang berbeda. Sebagai contoh misalnya begini, umat Kristen mempercayai bahwa di kehidupan yang akan datang, di yaumil akhir, di kehidupan akhirat, itu orang tidak kawin dan dikawinkan. Nah, sedangkan umat Muslim itu berkeyakinan atau memiliki iman bahwa seorang laki-laki itu akan dihadiahi bidadari seperti itu, dan surganya itu nanti ada taman dan ada sungai dari Homer. Nah, hal semacam ini kemudian diperdebatkan begitu, lalu jelek-jelekan, masa di surgamu nggak kawin, kemudian yang Kristen ngomong masa di surgamu kerjanya kawin. Nah, ini hal-hal semacam ini yang saya bilang sesuatu yang berbeda, iman yang berbeda, tapi diperdebatkan. Nah, saya merasa prihatin atau saya merasa geleng-geleng kepala melihat kalian berdebat ini, sehingga saya perlu turun gunung untuk meluruskan. Sebenarnya yang diperdebatkan itu jangan itunya. Sesuatu yang berbeda itu tidak akan mungkin diperdebatkan. Orang yang hobinya makan rambutan dengan orang yang hobinya makan durian, kalau berdebat mana yang enak antara rambutan dan durian, sampai dunia ini kiamat, sampai dunia berakhir tidak akan pernah selesai. Karena menurut penggemarnya rambutan, habis 3 menit. Wah, rambutan lah yang paling enak. Jadi intinya begini. Saya ingin supaya kalian itu saya ajak untuk mendiskusikan sesuatu yang diperdebatkan oleh orang-orang senior gitu loh. Jangan membahas hal-hal yang sifatnya memang sudah berbeda gitu. Itu dari saya. Introduksi dari saya. Silakan, udah Kang. Alhamdulillah. Ya, makasih. Maaf saya barusan teriak-teriak, ternyata saya di-mute sendiri. Makasih Kang Edis ya. Jadi intinya kalau saya simpulkan mungkin Kang Edis merasa keberatan dengan adanya terjadi perdebatan-perdebatan yang dianggap tidak perlu ya, tidak substansi. Silakan. Tapi tetap ini adalah cara pandang Kang Edis, dan tolong juga hargai mungkin ada cara pandang lain dari pihak muslim ya. Silakan yang mau raise hand. Yuk belajar diskusi. Silakan yang mau bicara. Saya nggak mau ngomong. Bukan saya nggak baik bisa ya. Saya yang menanggapi ya. Oke, silakan. Pak Edis, izinkan Pak Isa Idris untuk menanggapi. Silakan Pak Isa. Sebetulnya bagus itu namanya persoalan itu. Tapi memang ini kan tren baru ya. Namanya tren baru itu biasanya ya masih coba-coba mencari format. Saya sebenarnya sama, punya pandangan sama gitu loh. Masalah agama yang sudah berbeda, mau disamakan ya nggak bisa memang gitu loh. Bahkan saya kalau saya punya pemikiran begini malah, kebenaran agama itu adalah hak setiap manusia ya. Nah, kita sebagai manusia ini mestinya harus kerjasama untuk menemukan kebenaran itu. Gitu. Lalu sekarang antar negara, antar bangsa dalam mengatasi iklim itu kita dipikirkan bersama untuk mengatasi iklim, kemiskinan dipikir bersama, saling membantu untuk menemukan solusi bagaimana mengatasi kepanasan iklim yang panas dan sebagainya. Masa persoalan yang paling fatal sekali, paling vital ya, masalah agama, kita tidak bisa bekerja sama. Bukan dalam arti bekerja sama kita saling mengakui agama itu benar, dalam arti kita berdialog, membuka diri. Oh Islam tuh gini, dan dengarkan dulu juga Kristen juga bicara ke Islam. Kristen tuh gini. Lalu kita renungkan bersama, karena kalau renungkan bukan bersama ya, mungkin renungkan sendiri-sendiri. Tetapi yang arahnya saling memberikan informasi yang benar. Nanti kita pikirkan sendiri kalau memang itu Islam yang benar ya pihak Kristen jangan malu-malu untuk masuk Islam, sebaliknya pun begitu gitu. Saya sebenarnya setuju pendapat semacam itu. Kalau berbicara perbedaan saya kira ya memang nggak antar Islam dan Kristen Yahudi ada persamaannya, ada perbedaannya. Nah, kita agak susah juga yang menginventarisir mana yang berbeda yang dengan yang sama ada begitu. Saya setuju dengan gaya-gaya cara yang saling dialog. Saya tadi malam yang sempat berdialog dengan namanya Pak Apologet itu yang sebelum saya itu dia ramai sekali sampai gontok-gontokan. Lalu saya ajak dia bicara, Pak saya tidak mau dialog Pak, tidak mau debat. Mari kita dialog. Saya ingin menanyakan kepada Bapak beberapa persoalan. Bapak pun silakan menanyakan saya. Lalu pertanyaan saya pertama saya tanya, bagaimana pendapat Bapak tentang Islam? Lalu dia bicara, yang saya tahu begini. Gitu deh.
Lalu dia juga saya tanya tentang Kristen. Lalu dia akhirnya enak gitu loh. Dia ada jawaban-jawaban yang gini sampai ke saya. Kok baru dengar ada penjelasan yang semacam ini gitu loh. Ini baru bagi saya tentang penjelasan Islam gitu. Itu gitu loh. Nah, cuman sayangnya tadi malam terputus karena connecting tidak begitu lama sama-sama putus gitu. Nah, ini sebenarnya saya punya ide yang semacam itu, mudah-mudahan ya didukung oleh teman-teman. Walaupun ya mungkin debat tidak bisa karena orang musyawarah saja ujungnya nanti debat gitu loh. Tetapi arahnya kalau dari awal itu memang diarahkan yang sifatnya dialog untuk saling mengetahui tentang Islam, karena ya bukan tidak mungkin seseorang itu agama si A si B itu benar, cuman karena mereka tidak tahu gitu loh. Akhirnya terjadi kesalahpahaman, terus kesalahpahaman dalam berhubungan hubungan sosial, tapi juga kesalahpahaman dalam memahami Islam gitu loh. Karena saya yakin, makanya saya tidak suka ya di dalam sebuah debat itu kata-kata bodoh, tolol dan semacamnya. Ini bukan masalah bodoh dan tolol kok. Tapi Hilang koneksi. Koneksi menghilang. halo. Lanjut. Tadi. Oke. Makanya saya tidak suka ya kalau di dalam debat itu kata-kata kan tolol bodoh. Ini bukan persoalan tolol dan bodoh, tapi persoalan ketidaktahuan karena tidak tahu, tidak mempelajari gitu. Komunikasi Pak yang tidak bagus ya. Oke, saya ambil ini Pak, saya insya Allah udah bisa mengambil poin yang Bapak sampaikan ya. Jadi insya Allah saya ingin juga dengan obrolan hari ini, yuk kita komunikasikan. Gitu. Itu Kang Edis ya, yuk kita komunikasikan. Ya, oke. Jadi poinnya kan yang saya sampaikan begini. Kalau Sebentar Kang Edis, sebentar. Perlu nggak Kang Edis kami meluruskan pernyataan antum bahwa hal-hal tentang surga Islam, surga Kristen jangan dulu. penjelasan dari kami. Jangan dulu. Nanti. Ya berarti saya lagi tadi ya. Ya. Saja. Maksud saya yang lain, silakan. Intinya apa yang antum tidak tahu? Intinya kalau kita mendiskusikan tentang agama, mendiskusikan hal-hal yang tidak menimbulkan debat kusir gitu loh. Kalau sesuatu yang memang sudah jelas berbeda, itu tidak akan mungkin kita temukan. Sama seperti yang saya bilang tadi, penggemar durian tidak akan mungkin bisa ketemu dengan penggemar buku rambutan. Gitu loh. Karena keduanya menganggap yang paling enak, yang satu menganggap yang paling enak itu rambutan, yang satu menganggap yang paling enak durian. Jadi nggak ketemu. Nah, maksud saya begini, kalau kita berdiskusi lintas iman, cobalah ambil satu pokok bahasan yang tolak ukurnya itu bukan iman. Tolak ukurnya itu adalah kajian yang akademis dan ilmiah. Gitu loh. Saya mengambil tema semacam itu. Misalnya, nah, saya kan mengupas Al-Quran itu sudah 8 tahun terakhir ini. Saya sudah habis-habisan saya mempelajari Al-Quran. Bisa dibilang, bahkan saya terus-menerus mengatakan dalam keyakinan saya, tidak ada satu muslim pun di dunia ini yang lebih memahami Al-Quran daripada saya. Itu keyakinan saya. Begitu. Saya bukan mengatakan bahwa tidak ada muslim di dunia yang lebih paham. Bukan, saya tidak mengatakan gitu. Saya merasa, gitu loh. Saya merasa di dalam keyakinan saya, tidak ada satu muslim yang lebih giat mendalami Al-Quran atau memahami Al-Quran lebih daripada saya. Itu keyakinan saya, itu iman saya, itu kepercayaan saya. Karena saya sudah saking lamanya mendalam Al-Quran. Nah, kemudian juga saya membaca juga Bible itu dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, bagi orang yang sudah membaca kedua kitab ini, saya rasa pasti, saya katakan pasti, orang yang membaca itu akan mengambil satu kesimpulan bahwa ada hal-hal yang sama di dalam Bible dan di dalam Al-Quran. Nah, tema inilah yang saya bilang cocok untuk diadakan diskusi. Artinya, diskusi yang dilakukan pada saat itu, ketika kita sudah membaca itu bukan diskusi yang debat kusir, bukan kajian yang menjadikan iman sebagai tolak ukur, tetapi menjadikan satu metode ilmiah maupun satu nalar yang ilmiah menjadi tolak ukurnya. Gitu. Saya akan ambil nanti sampel-sampelnya begitu. Itu dari saya. Kalau saya bilang, maka dari dulu saya mengatakan sama aja lah ya. Anda tidak akan mungkin mendiskusikan Al-Quran yang baru membaca Al-Quran itu setengah-setengah, atau dia sama sekali nggak pernah baca Quran. Bagaimana Anda mau membuat Anda mendiskusikan Al-Quran dengan orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, bahkan megang Al-Quran aja nggak pernah gitu loh. Bagaimana mendiskusikan Al-Quran dengan orang semacam itu? Nah, sama juga dengan mendiskusikan Bible. Bagaimana saya mau membahas tentang Bible dengan orang yang baru membaca Bible separuh-separuh? Nah, itu dari saya. Nah, contoh nanti yang akan saya ambil, dan itu akan terus memang saya lakukan, bahwa mendiskusikan lintas iman itu nanti saya kasih contohnya yang seperti apa sih yang tidak menimbulkan debat kusir seperti baik Pak Edis, saya pikir cukup ya, biar nggak kepanjangan, biar nanti kita saling bersambung aja. Iwan Pilah, saya harap kesabaran ada di hati kita masing-masing.
Saya mau jawab sebenarnya, tapi ada Kang Baim udah raise hand. Silakan Baim untuk Boleh. menanggapi. Oke, Kang Andi, boleh. Kang Andi. Kang Andi sabar ya. Sedikit sih ya, untuk suatu hal yang dinilai itu adalah suatu diskusi, seharusnya tidak harus seorang diskusi atau seorang debater itu mensombongkan diri, meninggikan hatinya, seolah-olah bahwasanya apa yang diomongkan, apa yang diungkapkan, itu selalu beranggapan, ini loh aku lebih baik daripada kalian, ini loh aku lebih ngerti daripada kalian. Itu bolehlah seorang itu berpersepsi bahwasanya itu persepsi saya. Cobalah untuk bersosial, cobalah untuk membuka yang namanya buku tentang sosial, cobalah untuk melihat yang namanya perspektif behavior, cobalah untuk membuka namanya ilmu komunikasi, cobalah yang membuka untuk namanya ilmu psikologi dan juga ilmu sosial. Di situ aja dari apa yang diungkapkan itu terlalu apa ya? Dia tuh terlalu ini ya, terlalu menyombongkan diri dengan apa yang dia yakini. Boleh kamu ketawa, boleh, silahkan kamu ketawa. Coba kamu dengan hal seperti ini, kamu coba untuk sosial atau kamu coba ke masyarakat, apakah masyarakat terima? Simpelnya seperti itu. Jadi orang berdiskusi menilai dirinya sendiri sebelum menilai orang lain. Coba berkaca pada dirimu sendiri. Kalau kamu bilang seperti itu, it's okay, aku nggak ada masalah. Aku sendiri pun nggak ada masalah dengan situ. Tapi dengan kata-kata yang harus aku turun gunung, emangnya maunya turun gunung? Urus ngari kayak gini, emangnya di sana harus medi gitu? Enggak kan? Aku belajar tentang Al-Quran, menghina orang yang baru baca. Coba kita kembali lagi. Baca Al-Quran itu awalnya dari mana sih kita harus belajar? Dasarnya dari mana sih kita belajar? Apakah ujuk-ujuk atau langsung to the point kita baca cuman artinya doang tanpa harus mengerti huruf dasarnya seperti apa, simbol dasarnya seperti apa? Secara ilmu psikologis, orang-orang seperti ini yang selalu mengatakan diri, itu ya permisi ya. Itu bisa dibilang orang-orang ini termasuk orang-orang yang bisa dibilang, mohon maaf sebelumnya, dalam ilmu psikologi dia nggak bisa diomongin lebih dalam lagi. Saya tanggapi poinnya ya. Silakan. Saya tanggapi ya, maaf, batasin ya, maaf. Boleh, silakan. Insyaallah. Sabar. Saya ingin tetap kita kondusif ya. Mungkin ada yang mau bicara? Saya tanggapi sedikit. Saya tanggapi. Saya dulu dong. Satu menit aja. Ini Kang Edis, maaf tolong ya, biar tertib, izinkan saya untuk mengatur. Kang Edis kan tadi memberikan pernyataan. Di sini orang Islamnya banyak. Jadi Kang Edis harap sabar untuk mau gitu ya. Mungkin teman-teman udah ada 3 orang tuh. Nanti kalau antum bikin pernyataan lagi akan timbul masalah lain. Ini dulu dipahamin. Silakan mungkin. Maaf ya Kang Baim, turun tangan. Kak Julpika dulu. Kak Julpika, maaf saya atur. Dewan saya atur. Silakan Kak Jul. Ya, terima kasih Aki Budangon. Ya, bagi saya ya, orang yang mengatakan saya lebih pintar dari kalian, saya turun gunung dan bla bla bla, saya akan mengasih uang 100 juta bagi kalian. Itu seperti tong kosong berbunyi nyaring. Kalau orang arif itu gelar ataupun kemewahan ataupun bukan dirinya sendiri. Saya mengatakan, wah saya itu lebih pintar dari kalian, saya itu ahli Alkitab. Tetapi saya malu dengan pernyataan ini. Kenapa? Saya tidak bisa memenuhi kriteria itu. Kita dengan ikhlas ya mengatakan bahwa katakanlah presiden kita isinya hebat tanpa meminta-minta pengakuan dari kita. Kita mengakui juga Gus Dur sebagai ulama besar tanpa Gus Dur itu meminta-minta kita untuk mengakukan dia. Tetapi ada seseorang yang ponganya dengan sombongnya mengatakan, aku lebih senior lebih hebat dari kalian. Aku akan memberi hadiah kalian itu 100 juta. Itu bagi saya itu ya seperti orang gila. Orang gila apa? Orang gila sanjungan. Dia ingin disanjung. Dia ingin dipuji, tetapi nggak sadar dirinya itu tidak ada apa-apanya. Itulah namanya sifat manusia itu. Jadi kalau begini kan sama aja itu orang sombong, orang gila. Orang yang bijaksana tanpa meminta-minta mengemis-ngemis pengakuan, dia akan diakui oleh masyarakat, dia akan diakui di sini bahwa orang ini pintar. Demikian, Aki Budangon. Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi langsung kedua belah pihak. Saya dulu dong masalah maghrib nih. Saya dulu dong. Gantian. Oke, Kang Edis, sabar ya. Kebetulan ini ada 2 orang yang minta kebetulan udah waktunya maghrib. Biarkan dia bicara dulu, nanti saya sama sama saya tenang-tenang. Kang Andi silakan. Nanti habis ini Pak Najir katanya mau maghrib juga. Silakan, Kang Andi. Jangan banyak-banyak. Ya, baik, makasih. Poin-poin Sebentar, aja. saya mau orangnya tidak panjang tapi pedas. Saya lebih baik dialog sama anak kelas 6 SD bisa baca Iqra. 1. Saya lebih enjoy berdialog sama orang yang cerdas tapi sabar. 2. Daripada berdialog sama orang yang lebih agresif tapi isinya 0. Menguasai dan segala macam begitu. Saya tertarik itu sama apapun syaratnya, dia itu saya ikutin.
kita bertarung sekarang setelah sholat maghrib. 100 juta itu milik saya dengan catatan. Silakan di video duitmu itu. Kedua, kalau ada pun dalam rekeningmu silahkan di video. Saya mau lihat saldomu ada apa enggak. Kalau ini kau nggak buktikan, berhenti kau jadi orang. Dengar kata-kata saya. Baik. Kalau Kami cukup ya. duitmu, kalau nggak kau bisa, sebentar Pak, kalau duitmu yang 100 juta itu kau nggak bisa perlihatkan sekarang juga, baik cash berupa duit kau video atau tabunganmu, lebih baik sekarang kau tinggalkan dunia ini. Saya siap menggali kubur, silakan. Siap, makasih. Udah cukup. Pak, siapa tadi terakhir? Pak Najir, silakan Pak Najir. Maaf, yang lain ditutup aja. Kang Boy ditutup aja, Kang Joim. Pak Najir, silakan. Oke, baik. Saya pikir terlalu berlebihan Saudara Edis ya. Ahli, pakar, sampai memberikan hadiah 100 juta. Ya. Itu terlalu berlebihan Saudara Edis. Itu kalau orang Islam mengatakan riya, sombong, dongkak, itu dibenci oleh Allah. Ya, lebih realistis aja lah ya. Ya. Nggak usah berlebihan kayak gitu. Karena saya juga sudah pernah mendengar Anda ya. Anda itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Ilmunya cuma hanya bisa bertanya, ditanya balik kabur. Ya. Jadi kalau mau berbicara tentang bicara ilmiah dalam berdebat, Anda sama sekali tidak pernah menunjukkan ilmiahnya Anda. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan 100 juta itu bohong. Kalau memang iya, kamu tunjukin ya. Tapi sudah Bang Andi sudah bahas. Jadi saya cuma ingatkan saja, orang Islam tidak butuh uang yang banyak, ya. Orang Islam tidak butuh uang yang banyak, tapi iman kepada Allah yang sebenarnya itu yang paling penting bagi orang Islam. Ya, baik, terima kasih mungkin Bang Budak Angon. Dilanjutkan, saya maghrib dulu. Baik, terima kasih Bapak, berkasih salah. Maaf Kang Adis ya, ini mungkin hanya nasihat-nasihat kepada antum untuk supaya mungkin agak merendah dan silakan kuasai ilmu yang Anda miliki. Waduh, ini Kang Pei. Ini dari saya belum maghrib nih, saya izinkan untuk melanjutkan dulu ya. Pak Marota, apakah berarti? Saya nanggapi dulu, Pak. Berarti biar nggak panjang lebar, biar saya tanggapi dikit. Oke. Mohon sabar, silakan. Saya tanggapi sedikit. Kang Andi sabar, biarkan izinkan Edis untuk bicara, silakan. Tadi kan saya mengatakan untuk tidak ber-ad hominem atau tidak mengeluarkan pendapat-pendapat yang sifatnya subjektif. Sebagai contoh. Ya udah. Kalian mengatakan duit 100 juta kelemahan. Lihat pada saya. Udah. Nggak bisa biar orang kayak gini. Kang Andi, tolong Kang Andi sabar. Silakan, Kang Adis. Ya. Jadi saya tadi sudah mengatakan pendapat-pendapat yang sifatnya iman, subjektif, maupun pendapat-pendapat yang non ilmiah akademis itu tidak usah dikemukakan karena akan menimbulkan debat kusir. Kalau kalian mengatakan saya bodoh, itu kan pendapat pribadi kalian, bukan kajian ilmiah. Bukan kajian ilmiah. Saya ini debat seperti ini, kalian belum ada dulu. Kalian itu baru muncul kemarin sore gitu loh. Nah, makanya saya bilang ya, hal-hal yang ad hominem, yang semacam ini dikesampingkan dulu. Tadi kan mengatakan, bagaimana saya mau membahas Al-Quran dengan orang yang tidak paham nahu, dengan orang yang tidak paham balaghah, dengan orang yang tidak paham mantik dan sebagainya. Loh, saya bilang, saya memahami Al-Quran tidak seperti Anda memahami Al-Quran. Beda cara Anda memahami Al-Quran semacam itu, cara saya memahami Al-Quran seperti ini. Ayo kita adu. Cara Anda udah nggak ada gunanya orang ini. Kita maaf ya, handle. Nggak ada gunanya. Dan membuat kita di sini semakin tergodokan. Saya sanggup mengatasinya, Kang. Biarin, saya sanggup mengatasinya. Biarkan bicara. Udah, giliran saya kalau gitu. Kalau begitu, silakan ke room yang lainnya aja. Ruang ini aja, H2H atau room mana itu. Kayaknya takut atau boleh juga Adik Budak Angon dengan Edis. Tapi nanti di situ saya nilai sendiri ya. Kalau kita muter-muter, saya nggak segan-segan untuk mengekik karena tidak baik untuk pembelajaran kita di sini. Kalau ada teman-teman di sini, ada teman-teman di sini yang menyela, salah satu sini aja yang menyela di antara percakapan ini, Edis akan kukik. Bukan teman yang menyela yang kukik, tapi di sini Edis yang kukik. Silakan Adik Budak Angon. Saya ikut. Di mana Pak Budak Angon? Sebentar, orang juga nggak ada tuh kan. Ada, masih ada ya? Oke. Jadi sebenarnya apa yang saya rencanakan, biarkan teman-teman menasihati Kang Edis. Dan ternyata apa yang saya kerjakan hari berhasil. Teman-teman ternyata benar telah menasihati Kang Edis. Kang Edis, ketahuilah, saya pun mau nggak mau jadi menambah nasihat dari teman-teman kepada Anda. Ya. Jadi tong kosong nyari bunyi itu bukan cuma hisapan jempol belaka. Ya, itu adalah real yang ada dalam diri Anda. Anda tadi tidak mau ada polemik, tapi justru pernyataan Anda menciptakan polemik. Ya, judul Anda yang Anda pakai pun itu pasti menciptakan polemik. Anda tidak punya kelas di sini. Maaf,
Uti Watimena, saya lihat dari dulu berdebat dengan kami, dia nggak pernah ganti nama. Dia pun tidak ada klaim kanan kiri gitu kan. Dia lurus lurus, dia menggunakan otaknya, kemampuannya untuk berdebat. Ya, walaupun kami bisa melihat ada kesalahan-kesalahan menurut pandangan kami terhadap si Uti Watimena, tapi saya bangga. Gitu. Atiwanti masing-masing mampu berdebat dan mampu menggunakan asumsi ataupun dasar-dasar yang dia miliki. Tapi bagi Anda, Kang Edi, saya melihat itu tidak ada dalam. Tapi sekali lagi, ini hak Anda. Apalagi mengklaim. Oke, sekarang jawaban saya begini, Kang Edis. Ya, Anda mengatakan Anda pakar terhadap Islam. Anda bilang 8 tahun. Sementara Al-Quran. Oke lah, saya nggak tahu di Anda paham Islam, paham Al-Quran, saya nggak tahu ya. Yang jadi kan mengklaim gitu. Oke, saya luruskan, Edis. Untuk Abdul Somad, ya, Ustadz kami yang hari ini sangat memahami arti mana Quran, arti mana hadis, berbagai macam yang ada dalam Quran, tek-tek baik tengah Quran, dia membutuhkan waktu sampai 25 tahun. Dan ternyata dalam pernyataannya pun dia masih merendahkan dirinya. Dia meminta kami ihwan pilih sampai menangis. Kalau nanti Anda ada di surga, terus Anda tidak melihat saya, tolong panggil saya. Itu apa? Adi Hidayat lah bicara. Yang kami lihat dia keulamanya sudah bagi kami keulamanya tidak kami ragukan. Anda bilang 8 tahun belajar tentang Islam, tentang Quran, dan manakala teman saya Pak Jul menguji Anda dengan Quran nggak bisa, ini maaf, gitu loh. Ya, Anda telah salah berbicara, telah salah bertemu dengan orang. Tapi bagi saya nggak tahu ini Anda punya kelainan atau apa, saya nggak, maaf ya. Tapi ini yang kami nilai Anda punya kelainan, gitu. Karena bisa 8 tahun, bisanya seperti apa yang analogikan, dan semua analogi yang ada itu cacat di mata saya, di mata kami umat Islam. Gitu. Maka sebenarnya saya sengaja menasehati teman kita ini Edis, gitu. Cuman mungkin ada ketidaksabaran dari Kang Endi, Pak Jul, ya. Karena ini akan terus begitu terus. Maka kalau Anda datang ke kami, punya materi, silakan. Kami sengaja Pak Edis, ya, membuka pintu kami lebar-lebar untuk jadikan Pak Jul sebagai pemimpin kami di sini membuka, mengatakan kepada kami, silakan jadikan room ini Zoom untuk berkomunikasi antar anak bangsa. Maka kami mengundang, tidak saling mencaci, tidak saling menohok, silahkan kami undang. Ini yang kami inginkan. Kemarin kami ngobrol dengan Pak Jason, baik, tidak sedang mabuk, dalam artian omongannya karena sedang waras. Aderion kami welcome, manakala tidak sedang mabuk, tidak sedang kena pengaruh. Maka kepada Anda pun begitu. Saya sangat beringin ngobrol dengan Anda, tapi dalam kondisi dengan kesadaran yang penuh gitu. Tidak berkata sesuatu yang akibatnya kami hanya emosi yang keluar. Barusan aja Pak Jul marah gitu kan dengan cara Anda. Ini membuktikan bahwa Anda tidak layak untuk menjadi seorang komunikator. Pak Baim tadi mengatakan Anda tidak layak. Banyak kecacatan yang ada dari Anda. Nah, ini suatu yang perlu diperbaiki dari Kang Edi. Saya yakin Pak Edis punya ilmu gitu. Tapi sampaikan kepada kami dengan narasi yang enak. Tidak maksud untuk dan juga menyadari bagaimana bisa gitu. Orang Islam yang udah puluhan tahun di dalam Islam, dia memahaminya dari arti mana ketuhanannya, terus Anda datang mengatakan kepada mereka salah bla 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 tanpa Anda melihat bagaimana kami menjelaskan ayat kami. Ya, ini yang kesalahan yang saya lihat dari Pak Edis ataupun teman-teman di Kristen. Mereka membaca Qur'annya itu sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Sementara kami nih Kang Edis, saya luruskan, kalau kami berbicara atau mengomentari kalimat Anda itu sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Ada kalimat begini, Anda meyakini, itu yang kami kejar. Tuhan mati, kami pertanyakan apa betul Tuhan mati? Kok ayatnya bicara begini? Kok kitab Anda bicara, itu yang kami kejar. Tapi kalau Anda si Ferguson atau itu termasuk si Monica, dia mengambil mencemot ayat yang tidak pernah kami narasikan. Pernahkah kami mengatakan bahwa kami menyembah batu? Siapa? Ustadz mana yang menyembah? Itu nggak pernah. Tapi ada teman-teman kalian seperti itu. Sama seperti Edi, saya nggak perlu butuh nama sorong. Islam itu membutuhkan. Hari ini kalian kalah dengan kami berdebat gara-gara kami mampu menguasai teks kritik teks yang ada dalam kitab suci Anda. Yang notabene kitab suci Anda berawal dari kitab perjanjian lama. Kami kritik teks, mampu. Dan tidak sedikit di antara kalian yang menerima kebenaran Islam. Di sini ada. Sedikit, yang Budak Angon, biar tidak banyak kepanjangan. Silakan. Apakah Anda sudah membaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu? Itu dulu, jawab dulu. Sudah atau belum? Kalau saya, Anda tanya dulu, atau belum? Enggak, tolong aku ini cuma ngasih tahu Edis ya. Dis, kamu tuh intellectual arrogant behavior. Ya, aku yakin banget kalau di sosial itu sosial, kamu tuh orangnya individual banget dan terlalu sombong. Saya sangat individualis. Saya orangnya memang sangat. Berarti kamu tuh adalah orang intelektual, orang intelektual arrogant behavior. Saya membuka kesempatan untuk Edis. Perbaiki dulu attitude-mu, perbaiki dulu kata-katamu yang mengatakan bla 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 yang sudah kita ungkapkan di sini, dan akan saya buat kesempatan kamu untuk nyaman di sini. Selagi kamu menggunakan narasi-narasi yang seperti kemarin-kemarin itu, kamu tidak ada tempat di sini. Aki Budak Angon dan teman-teman di sini itu berusaha untuk menasihati kamu. Perkara kamu menerima atau tidak, niat kami yang baik ini, terserah. Tapi di sini saya buat kesempatan untuk kamu. Perbaiki dulu sifat kamu. Saya masih justru yang ingin saya perbaiki itu pola pikir kalian. Nah, itu kamu berdebat. sudah ini kan makanya saya bilang jangan membuat sesuatu yang sifatnya objektif.
Ini ya sekali lagi, perbaiki dulu sifat kamu. Kamu introspeksi diri, ya. Karena kami di sini menolak dan kamu akan saya masukkan ke data blacklist ya. Jadi kalau kamu ke sini pasti di-kick, ya. Jadi usahakan kamu memperbaiki diri kamu dengan kata-kata yang lebih nyaman dan tidak menimbulkan konflik di sini, ya. Itu saya buat kesempatan untuk kamu. Sebentar Pak Jul. Edis, Udah kamu kick? udah nggak ada ya? Udah. Enggak, belum. Oh, nggak ada yang ngerti. Udah nggak ada. Udah Pak kabur Jul, dia. Pak Jul, Saya mau minta. Pak Jul. Bagus, Pak Saya mau Jul. minta duitnya mana itu duitnya? Ya, itu masih ada. Tolong diam. Oke, oke. Diam. Oke. Bentar dulu. Itu ya. Saya minta Si duitnya dulu. Edis, bentar saya dulu. Si Edis, silakan pintu terbuka lebar di Zoom ini untuk berdiskusi, tetapi dengan nuansa yang berbeda. Buang semua kesombongan kamu, buang sifat yang pernah kamu ungkapkan di sini, agar kamu diterima oleh teman-teman di sini. Selagi kamu tidak bisa merubah sifat kamu, dengan tegas saya katakan kamu akan saya masukkan daftar blacklist di Zoom ini. Silakan dibuka. Satu lagi atau dua kesempatan saya beri. Saya mau mendengar perkataanmu ini. Silakan Kang Edis bicara. Ya kalian bicara dulu aja sampai puas. Kalian bicara Ya, dulu udah. puas, nanti saya tangkap. Sudah. Saya kasih kesempatan untuk kamu. Dengar suara saya. Enggak mau. Bisa nggak kamu memperbaiki semua kelakuanmu di sini? Gini loh, saya bilang Bisa nggak kamu memperbaiki yang seperti dikatakan teman-teman yang sudah menasihati kamu? perbaiki dalam hal apa dulu? Sudah dijawab dan dikasih pengarahan, mulai dari Mas Andi, Boim Koplak, dan juga Aki Buddha Angon. Dan saya juga tadi mengatakan begitu. Bisa nggak kamu memperbaiki itu? Bisa. Oke, terima kasih kalau kamu bisa. Jadi harap itu kamu pertahankan dengan nasihat-nasihat kita. Kalau orang menasihati kan berarti orang tersebut menyayangi kamu, menginginkan kamu di sini. Justru orang yang memaki itu tidak menyayangi kamu. Kalau orang menasihati itu berarti sayang apa tidak, Edis? Ya, lihat-lihat dulu situasinya. Saya enggak punya Ya, sosial, Pak itu Jul. namanya orang menasihati bagaimanapun situasinya itu baik apa enggak? Ya, ada Menasihati juga yang orang baik. menasihati menuju jalan yang sesat juga ada. Nasihat yang Ya, sesat juga ada. menasihati yang baik, Edis. Tadi di sini kan tidak ada yang menasihati kamu ke jalan yang sesat. Muhammad pernah menasihati Nah, orang yang ini datang kepadanya. satu warning buat Ya, kamu. kan? Satu Langsung kan? warning. Loh, kan Satu kamu warning kasih buat contoh. Kamu bertanya tentang nasihat. Muhammad pernah kedatangan orang yang Edis. sakit. Saya tidak mengatakan Dikasih nasihat Edis. untuk minum Edis. di kontak. Nasihat. Itu Udah, fakta kita ada di dikit. dalam Kamu riwayatmu. Dikit aja. ternyata kamu tidak bisa Dikit aja nih. Kick aja Pak Jul, kick aja Pak Jul. Dikit aja. Jangan, Kick aja Pak Jul. jangan, jangan, Kick aja Pak Jul, kick aja Pak Jul. Kick aja Udah Pak Jul. ketakutan. jangan, sabar. Saya setuju. Tidak bisa dinasihati kamu, Edis. Kalau kita menasihati yang seperti saya lihat di YouTube ataupun di tempat lain, kamu pasti berputar kepada Nabi, Al-Quran dan lain sebagainya. Sedangkan kita nilai di sini keilmuanmu masih kurang. Itu Edis. Kita di sini menasihati dalam hal baik, seperti contoh jangan kamu sombong, perlihatkan duitmu dan lain sebagainya. Harus kamu rendah diri, itu kan nasihat baik. Di sini tidak ada mengajarkan kamu harus masuk Islam, tidak ada mengajarkan begitu. Ataupun mengajari jangan kamu masuk Kristen, kan tidak ada yang mengajari begitu. Jadi di sini saya nilai nasihat-nasihat teman di sini sebagai nasihat kemanusiaan, bukan nasihat keimanan gitu loh, Edis. Tadi kamu sudah melarikan ya, setelah kamu buka mic-nya kamu melarikan ke Nabi Muhammad. Itu kamu seolah-olah paranoid gitu ya. Itu Edis, satu kali itu, satu warning buat kamu. Sekarang silakan kamu buka. Saya tunggu jawaban kamu dengan niat baik kita di sini. Pertama, begini ya, hilangkanlah sesuatu yang sifatnya subjektif. Kamu bilang Edis itu Dua nggak tahu kali apa Edis, tentang kamu tidak Quran. menjawab pertanyaan saya. Kamu menerima Biar saya bicara Kang Jul. Kan? Pak Jul, Mana? Tadi izinkan saya suruh bicara buka Kang Jul. ngomong dipotong. Pak Jul, izin saya bicara Pak Jul. Kan Kang Edis, arogan. silakan. Pak Arogan. Edis, kalian. tolong di-mute Kang Edis. Kang Edis, perhatikan kalimat saya. Perhatikan ya Kang Edis, maaf ya. Saya harapkan Anda mampu. Di mana Anda berpijak di sana langit dijunjung. Kalau Anda menguji Muslim, berarti Anda harus mengikuti ajaran orang tuan rumah di sini. Aturan yang kami bikin. Kami tidak takut dengan perdebatan. Kami tidak takut dipertanyakan. Kami siap dengan segalanya. Tapi tentunya dengan marhalah, tahapan-tahapan yang jelas. Sangat siap kami. Saya mengklaim agama saya, agamawi saya itu seluruh permasalahan hidup kami ada dasar hukumnya, ada penjelasannya. Mulai dari kami beol, motong kuku, bersenggama dengan isi kami semua ada aturannya. Itu yang kamu pahami, Edis. Beda dengan agama kamu. Maaf kalau saya memberikan judgement seperti itu. Silakan nanti kita obrolkan kalau ini perlu. Tapi yang jelas kami sangat punya seluruh piranti hukumnya dalam Islam itu sangat jelas seluruhnya, Edis. Nah, sekarang saya katakan kepada Anda punya pemahaman silahkan. Tapi kalau Anda menyalahkan kami pun, itu saya katakan tidak boleh. Kenapa? Kami punya keyakinan ini. Kalau Anda bertanya tentang ini, boleh, ayo kita perdebatkan. Tapi kalau Anda menjudgment, ini Muhammad begini, ini Muhammad, itu cara pikir Anda. Saya katakan tadi, kalau kami mengkritisi Anda itu pasti sesuai dengan apa yang Anda narasikan. Anda katakan, kami pertanyakan.
Maka ini harus berbanding terbalik kepada kami. Anda pun sama dengan kami. Apa yang dipikir otak Kadis ini sama nggak seperti yang kami narasikan? Gitu loh, Dis. Ya, Anda mengatakan tidak perlu membahas Al-Quran dengan cara membuka nausorob. Lah ini keyakinan kami. Gimana bisa kami menjawab Al-Quran kalau kami tidak menguasai nausorob? Coba tunjukkan ayat dalam Al-Quran bahwa dengan sabar ya. Kita harus sabar. Alakal kalimat kita pertontonkan. Ya, ini akan berulang-ulang. Adis masuk sini lagi akan begitu lagi kalau kita tidak memberikan pemahaman yang maksimal. Kecuali kalau emang seperti yang dikatakan tadi Pak Jul tadi tidak bisa dinasihati dan tidak mau berubah, mau nggak mau, kami akan memberikan hukuman kepada Andis. Begini Andis, sekali lagi saya katakan, Anda boleh mengatakan salah kepada kami, silahkan di otak Anda. Tapi tidak langsung mengatakan kami salah. Anda pertanyakan, yuk kita kupas. Quran mana yang Anda katakan salah? Kami siap. Kami punya Ustadz, ada Ustadz Tata, Ustadz Abdi, ada Ustadz Pak Jum, silahkan. Saya berani mengatakan itu. Tidak seperti kamu mengatakan kepada kami, mana Ustadz kamu yang jagoan, yang bisa mengatakan ini kalimat sombong. Saya tidak pernah mengatakan kepada kalian, mana pendeta kalian yang jagoan. Tidak pernah kami seperti itu. Kenapa? Kami tahu, kami menghormati kalian, agama kalian, keyakinan kalian. Tapi ini forum diskusi. Yuk, diskusi dengan kami. Ayat apapun yang kalian katakan salah, pertanyakan bagaimana menurut Anda ayat ini. Kok saya berpikir begini, kok saya meyakini begini. Ini ada kaitan ayat ini. Silakan ada narasi, enggak masalah bagi kami. Tapi izinkan kami menjelaskan itu semua dengan versi kami. Gitu Edis yang saya maksudkan. Sekarang sekali lagi kepada Anda Kang Edis, kalau Anda mau merubah paradigma, yuk saya bertanggung jawab di Zoom ini. Tapi kalau hari ini Anda masih dengan keyakinan Anda, kami salah di mata Anda, tapi Anda justru mau mengatakan kami salah tanpa Anda mau cross-check dan cross-check, saya katakan Anda salah tempat. Silakan Anda bikin Zoom biar saya datang ke tempat Zoom Anda. Silakan Anda bikin Zoom. Undang saya, undang Pak Jul, undang Kak Handi untuk masuk ke Zoom Anda. Bisa bikin Zoom Anda, Kang Edis? untuk saat ini belum. Belum. Kalau belum, Anda tolong hormati kami, ikutin langkah-langkah kami. Kita pakai waktu timer, kita bikin perdebatan, ambil tema, satu tema, selesaikan. Bukan Anda yang mengatakan menerima, tapi netizen yang ada jutaan orang yang sedang menonton kita, Edis. Anda tidak paham? Amaluna amalukum, lakum dinukum waladin. Demikian dengan kami. Kalau kami mengatakan agama untuk agama Adis untuk Edis, agama saya untuk saya. Edis berpikir demikian juga. Agama Edis untuk Edis. Biarkan kami beragama seperti agama kami. Bisa nggak kami minta kepada seperti itu? Untuk menghormati kegoblokan kami, kebodohan kami. Sangat Anda bisa. Kami goblok. Boleh nggak Adis menghormati kami? Bisa ya? Bisa sekali. Edis. Kami pun menjaga menghormati kebebasan. Anda punya keyakinan silakan. Edis agama Kristen, saya punya Islam. Yuk kita adukan Kristen dan Islam kita. Mana di antara Islam ini yang benar-benar sebagai agama yang perlu kita ikutin? Itu yang jadi orientasi, Edis. Paham ya kalimat saya? Sangat paham. Oke, makasih. Silakan, mungkin ada yang mau sampaikan. Oke, saya tambahin lagi ya. Untuk Edis ya, Zoom ini kebuat untuk seluruh agama ya. Untuk seluruh agama. Jadi kamu juga berkewajiban kalau kamu izinkan ke sini dengan merubah sifat-sifat kamu. Untuk menjaga Zoom ini supaya kondusif, tidak ada konflik di sini. Jabarkan keimanan kamu agar kami di sini memahami. Dan kami juga akan menjabarkan keimanan kami kepada kamu agar kamu memahami. Siap. Kalau Oke, kita siap. saling memahami, kita akan menimbulkan toleransi. Dari toleransi ini kita bisa menjadi satu kesatuan Indonesia. Di sini saya larang untuk menghujat. Saya larang untuk berbicara politik. Jadi Edis, rubah sifat kamu. Saya berharap kamu bisa merubah sifat kamu itu. Saya jawab ya. Kami di sini sangat menyayangi kamu ya. Silakan dijawab Edis. Oh. Hati-hati dengan jawaban kamu yang hari ini ya. Tadi pertama Budak Angon menganggap saya mengatakan musik itu salah. Tidak. Yang saya katakan itu, kalian tidak boleh menggunakan standar kalian itu dalam memahami Al-Quran kepada orang-orang Kristen. Orang Kristen memahami Al-Quran itu pakai pemahaman sendiri, nggak pakai peraturan dalam Islam. Karena peraturan yang dipakai di dalam Islam, Al-Quran itu benar. Gitu loh. Nah, orang Kristen punya pemahaman yang berbeda. Nah, bagaimana kalau kedua ini kita diskusikan? Itu yang saya bilang tadi, Budak Angon makanya nggak nangkep dengan yang saya omongin. Tadi kan si Handi mengatakan, Dis, gimana kamu itu mau bahas Al-Quran, sedangkan kamu sendiri baca Quran itu masih au-au. Nah, saya bilang, orang Kristen itu punya standar sendiri dalam memahami Al-Quran. Nah, kalau udah seperti ini, kan nggak ketemu. Makanya bagaimana kalau ini, orang Kristen pemahamannya yang model seperti itu dalam memahami Al-Quran, dengan orang Islam yang memahami model seperti itu. Yuk kita diskusikan. Nah, saya ambil satu contoh nanti di dalam Al-Quran. Masalah 1 hari sama dengan 1000 tahun menurut Al-Quran dan menurut Bible. Nah, ini tantangan ini saya ajukan kepada Zulkifli. Saya japri sama dia, tanya Zulkifli kalau percaya. Nih, Zulkifli uangnya buat kamu. Saya tulis nama dia di situ. Kifli. Ya, melebar kemana-mana ini. Gak usah dan bla bla coba bla. orang. Nah, Ya, saya melebar. bilang kalau Ya, memang ini kamu narasinya basic begini, Islam, Edi. setelah Narasinya diskusi sama begini. saya, Narasinya begini. Kalau kamu dipotong memahami, lagi. iya saya potong karena saya berhak yang mengelola Zoom ini. Saya potong karena lihat kondisi, karena kamu sudah melebar.
narasi di sini ataupun yang saya bentukin di sini itu untuk saling memahami. Tetapi premis kamu mengatakan kamu lebih ahli dan lain sebagainya itu kita harapkan ke depannya kamu tidak usah berbicara begitu. Kamu mengatakan bahwa punya uang 100 juta dan bla 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 bla. Kamu mengatakan turun dari gunung dan lain sebagainya. Itu jangan kamu ungkapkan di sini, itu satu ya. Kalau kamu mau mengajukan sesi begitu, oke, kita akan buat diskusi yang sesuai dengan tema yang kamu bikin. Tetapi kalau kamu memandang Islam dalam pandangan orang Kristen, ya jelas itu beda. Tapi perbedaan itu perlu kita jabarkan agar apa? Saling memahami. Di antara perdebatan pasti ada konflik. Tapi poin di sini kamu harus bisa merubah kamu. Ini orang bilang lagi di sini. Pasul. Kenalnya itu. Pasul. Ini orang-orang kayak di sini termasuk orang yang ini ya, punya arogan sindrom ya. Jadi itu dengan dia cara berarogan itu dia bisa pede. Arogan sindrom ini, walaupun nggak diterima di suatu sosial masyarakat. Mohon maaf ya, aku ngambil dari segi sudut pandangan masyarakat atau sosial dan psikologi. Bisa dibilang orang-orang Tapi ini memang seperti itu. Memang seperti itu orang-orang seperti ini. Jadi nggak kaget aku dengar kayak gini, nggak kaget. Dia punya apa namanya, sindrom arogan memang. Ya, kita katakan itu sindrom arogan atau bagaimana. Tapi di sini kita punya kewajiban untuk menyadarkan juga itu, Mas Bowo. Jadi kita berusaha menahan emosi. Tapi emosi itu ada anunya ya, ada batas-batasnya. Jadi kita berusaha untuk memberi wawasan. Kita tes 1 kali 2 kali, ternyata masih belum bisa merubah ya. Mau nggak mau kita harus menerapkan aturan yang kita buat. Oh gini Pak Zul, kalau gitu tidak dari yang tadi aku bilang, dia termasuk juga orang perfeksionis. Dari situ kita bisa menjatuhkan dia kayak gimana, bisa kok, gampang itu. Begini Pak Silakan saja angkat satu tema. Kalau kalian kalau kalian memang gentle, angkat satu tema yang saya bilang tadi. Ini Edis yang saya bilang tadi. Dis, izin saya ngomong lagi ya. Kita sedang merumuskan dulu nih bagaimana kami mensikapi antum dulu. Antum jangan lari dulu ke masa perdebatan. Kita lihat sikap dulu. Nantilah perdebatan udah jelas kami 24 jam kok, Dis. Tenang aja. Kamu kasih, saya minta nomor kamu, saya masukin ke Zoom saya, nanti saya kirim setiap Zoom saya kasih ke antum. Tenang saja. Kami 24 jam, Dis. Ya, jangan khawatir. Kami terbuka untuk tapi dengan cara tadi kita bikin kesepakatan dulu. Ya, kami ente bikin tema dengan saya, nanti saya lempar ke teman-teman, siapa yang berani, siapa yang sanggup. Aduh, enggak masalah, ayo. Gitu loh. Tidak sekarang. Kita sekarang sedang memberikan maaf ya. Kalau saya mengatakan saya menasihatkan antum, maaf. Mungkin saya siapa, kamu siapa, saya tidak masuk ke sana. Cuman ini demi kenyamanan, Dis. Izinkan saya mungkin katakanlah di sesi sepuh bersama Pak Jul untuk memberikan arahan lah. Kalau nasihat mungkin salah ya. Cuman arahan, yuk kita biar lebih kondusif, lebih enak. Ya, teman-teman kami Kang Baim, Kang Handi, mungkin anak muda ya, mungkin temperamental. Saya pun harus meminta maaf itu. Dalam artian maaf bukan berarti mereka salah, tidak ya. Tapi kan demi kenyamanan. Mereka tadi teriak untuk mengusir kamu. Saya katakan jangan. Saya mungkin kata agak alasan juga, karena keras juga. Untuk apa? Menghormati. Tolong antum pun harus, Kang Adis harus mau menghormati saya, Dis. Karena saya telah mempertahankan antum jangan memalu-malukan saya gitu loh. Bikin kita kesepakatan, ya. Mulai sekarang Edis bikin tema, kirim ke nomor saya. Nomor saya udah, insya Allah teman-teman udah pada tahu. Itu tadi yang saya bilang temanya. Iya nanti. Kita bicara tema nanti aja gampang. Sekarang kita bikin kesepakatan dulu. Kamu jangan di sini ngecablak nggak karuan yang berkata-kata menjadi kami emosi. Kamu mengatakan dari awal kepada kami, menjelaskan. Jangan menciptakan, tapi kamu yang menciptakan. Gitu loh. Kamu nggak senang begini, tapi kamu yang memancing. Itu yang bikin kami emosi. Maka mulai sekarang masuk, uluk salam kalau orang Islam, kalau enggak katakanlah selamat sore, izinkan saya untuk berdiskusi. Ada teman yang siap berdiskusi dengan saya. Yuk, di mana? Di rumah mana? Itu lebih enak. Ya, saya punya tema ini, mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan kepada saya. Ambil tema di ruang mana? Enak, Dis. Tidak nyetoblak karuan yang akibat kami lebih emosi daripada kami lebih menanggapi pernyataan yang Anda bawa. Itulah, Dis. Ya, jadi sekarang saya mungkin izinkan saya antum untuk keluar dulu, maaf. Nanti besok atau enggak minta nomor dulu dah. Simpan di chat nomor Anda. Ada yang punya nomor Kang Dedis nggak di sini? Iwan Pilah. Ada di gue. Ada, udah tenang berarti. Silakan. Untuk hari ini kami tidak berkenan Adis berdebat dengan saya. Kalau Adis mau, silakan bikin materi, kirim ke Kang Handi, kirim ke kami. Nanti kami siapkan orang itu yang bisa menghadapi kamu. Seri satu hari sama dengan udah itu nanti aja. Ya udah iya nanti itu. Kita sedang mengadakan briefing dulu lah, ya untuk kedepannya Dis, biar enak. Saya yakin Adis punya banyak ilmu, ya. Nah ilmu yang Adis yang hari yang anggap Adis katakan menyalahkan kami, dibikin Dis satu persatu pertanyakan kepada kami, biar kami kupas. Okay. Itu maksud Adis, ya? Ya, saya kasih kalian kesempatan untuk berlatih dulu lah. Ya. Untuk memahami. Itu juga bagus. Oke, Adis. Kami yang kayak begitu itu loh. Iya. Kita berlatih, kami udah terlatih. Jangan bilang kami berlatih. Ya, kita udah terlatih. Berarti sekarang siap ditanya. Udah gini aja. Aki udah ngon kayaknya.
Dia nggak benar. Udah nggak pantas orang ini. Saya kasih kesempatan Udah, kalian nggak pantas orang untuk ini di sini. mendalami Quran Ini siapa yang dulu tahu? sebelum diskusi dengan Dilarikan, saya. dilarikan. Dilarikan aja dia. Udah ya. Eh, Udah ini Haji aja, Budangon, saya minta izin ini. Tendang aja, tendang. Jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Tendang aja. Tendang aja, nggak usah dong. Kang Ian, biarkan saya bicara, Kang Ian. Antum kok masuk Ajar. tiba-tiba. Diam. Enggak, gua denger dari tadi, Kang. Iya, biar saya ngomong dulu. Kalau dia Ajak nggak bisa itu, dibilang. kan ngomongnya kayak gitu. Iya, Tadi ini saya udah lagi bilang. diajak bicara. Kalau nggak bisa, silakan tendang. Ini saya izinkan saya untuk bicara dulu. Pak Budangon, Nanti malah yang bicara Anda berantem dengan Islam. Tolong. Pak Budangon, Pak Budangon. Kalau nama gampang. Saya minta izin deh kalau itu grup yang lain. Saya berdua deh sama si Adis. Nah, itu lebih bagus. Bisa nggak saya minta dua berdua saya sama Adis untuk ngobrol Kang Jo? Tapi Saya izin muslim sama akan ketiga sama Kang Jo. ketakutan. Apalagi kalau disiarkan langsung. Udah 2 kali Haji Budangon. Terserah Haji Budangon gimana keputusan. Salah. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.